Nah, kita akan belajar di dalam satu topik, tema kematian Kristus membuka jalan kepada kehidupan. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai yang ke-18, Paulus memberi pengharapan tentang kematian dan kebangkitan. Tetapi jemaat di Tesalonika ini, mereka masih berpegang pada ajaran-ajaran lama mereka dengan kehidupan lama mereka, sehingga mereka takut dan mereka merasa tak senang. Mereka kalau disebut nama kematian, mati apa? Malinya. Tak boleh sebut. Dan inilah keadaan mereka di Tesalonika. Jadi Paulus memberitahu kepada mereka, ada pengharapan di dalam Yesus tentang kematian dan kebangkitannya. Kalau cerita tentang kematian, ini merupakan hal yang sangat ditakuti oleh sesiapapun. Tanpa memandang agama, tanpa memandang kedudukan, suku, dan kekayaan. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, apakah hal ini sama juga menakutkan kita? Kematian yang memberi kehidupan merupakan janji Tuhan kepada setiap kita yang percaya. Kalau kita lihat kalender gereja yang disebut sebagai Paskah, merupakan salah satu puncak perayaan bagi orang percaya. Sebab Paskah adalah perayaan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 14 dan Yohanes pasal 10 ayat 11 dikatakan di sana. Karena anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, akulah gembala yang baik memberi nyawa bagi domba-dombanya. Dia telah menderita, mati, dikubur dan bangkit pada hari ketiga. Inilah dasar iman kepercayaan kita. Inilah saat Paskah untuk kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus, berbau harum di hadapan Tuhan. Nah, sebagai rasa syukur kita atas keselamatan yang telah kita terima dengan cuma-cuma dan telah dibayar oleh Yesus Kristus mati di kayu salib, lunas. Dan karena itulah kita sangat bersyukur pada hari ini. Bukan karena kebaikan Anda, bukan kuat dan gagah Anda, tetapi itu satu pemberian Allah. Satu anugerah yang telah Tuhan berikan. Kematian Kristus membuka jalan kepada kehidupan kita. Makna kematian Kristus tidak sama dengan kematian para tokoh sejarah. Para nabi, para rasul-rasul, atau orang-orang yang ternama. Sebab kematian Kristus di kayu salib membawa satu perubahan yang radikal, yang besar terhadap umat manusia. Sehingga berjuta-juta orang ke Israel. Hanya mau ke Yerusalem. Untuk melihat kubur Yesus salah satunya, di mana dia dikuburkan. Sehingga kalau Anda berkesempatan pergi ke Israel, saya belum lagi pergi Israel. Tetapi ada teman-teman yang sudah pergi ke Israel, mereka menceritakan bahwa ada satu kesempatan untuk turis itu bawa mereka ke tempat di mana Yesus dikuburkan. Bahkan mereka rela beratur berbaris just to see nothing. Hanya melihat apa? Tak ada yang dapat dilihat di sana. Tetapi jutaan orang pergi ke tempat di mana Yesus dikuburkan hanya untuk bergambar selfie. Sebab tak ada yang dikuburkan. Tak ada apa-apa. Bukti bahwa maut telah dikalahkan. Amin. Ya, hanya kubur kosong.
Tahukah saudara bahwa manusia zaman now ini, zaman sekarang ini, yang sangat canggih, sangat hebat. Manusia boleh melakukan begitu banyak yang luar biasa. Mulai dari kapal terbang sampai ke terbang kapal selam. Manusia boleh membuat komputer, handphone, mulai handphone besar, lepas itu mulai sampai yang kecil. Sangat canggih. Manusia boleh buat AI. Kalau musim raya kita boleh buat, kita mau ubah, kita mau gambar pakai songkok pun boleh. AI. Bahkan kedokteran juga mengatakan bahwa kanker sekarang ini tidak sangat menakutkan seperti dulu. Sebab para dokter dunia perubatan menemukan begitu banyak hal termasuk stem cell yang lain sebagainya. Manusia super canggih, super hebat. Tetapi tidak ada yang dapat berurusan dengan namanya kematian. Dalam semua kecanggihan, dalam semua kehebatan, begitu ada namanya mati, selesai sudah. Artinya, bukan urusan manusia lagi, betul? Belum ada sampai sekarang ini yang boleh menakluk ataupun mengalahkan kematian. Untuk mati mengalahkan kematian hanya Tuhan kita Yesus Kristus saja. Yang mengalahkan kematian dan kita bersuka cita pada hari ini atas kemenangan Kristus atas kematian. Karena Tuhan kita Yesus Kristus bangkit mengalahkan maut. Alkitab mengatakan bahwa maut tidak dapat menahannya. Dan ia bangkit kembali pada hari ketiga dan bangkit kembali, dan itu suatu perayaan yang perlu dilakukan lebih daripada merayakan hari Natal, hari Christmas sebenarnya. Sebab Natal tidak berarti banyak untuk orang percaya kalau Tuhan Yesus Kristus tidak bangkit dari kematian. Kemenangannya di atas kematian adalah dasar iman kekristenan kita. Itulah dasar iman percaya orang Kristen, kemenangan atas kematian. Banyak orang berpikir bahwa mukjizat Tuhanlah, keajaiban, kasih, bagaimana kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain, memaafkan, bahkan hidup dalam kebenaran dan hidup dalam integriti. Ada yang berpikir bahwa kehidupan yang diberkati ialah kehidupan yang memberkati orang, atau keberhasilan adalah dasar kehidupan orang Kristen. Kalau tak ada mukjizat, oh itu bukan dasar kekristenan. Tak. Meskipun hal itu penting, namun bukan merupakan dasar iman kekristenan. Dasar kekristenan kita adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan telah menyatakan kehendak dan rencananya. Ini adalah kabar baik untuk saya dan saudara. Banyak orang Kristen keliru tentang mukjizat Tuhan, keajaiban dan kasih sayang dan saling memaafkan di antara satu dengan yang lain. Saling mengasihi, bahkan kehidupan yang benar dan punya integriti dalam kehidupan. Semuanya adalah baik. Meskipun hal-hal ini penting namun bukan merupakan iman, bukan merupakan dasar iman Kristen kita. Ingat, dasar iman Kristen kita adalah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan telah menyatakan kehendak dan rencananya. Ini adalah kabar baik untuk saya dan saudara. Kematian Kristus membuka jalan kepada kehidupan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Kematian bukan akhir, bukan titik, tetapi koma.
Mereka yang mati dalam Kristus mengalami kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Apakah kamu percaya itu? Tak percaya. Kepercayaan dan keyakinan kita terletak pada inti kepada firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 15 hingga yang ke-20, di mana Rasul Paulus menulis surat ini, karena ada beberapa jemaat di Korintus meragukan kebangkitan pribadi mereka. Mereka bukan meragukan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi mereka meragukan apakah kalau saya mati nanti seperti Anda lah dan saya. Kita percaya bahwa Yesus bangkit, betul? Tetapi apakah saya juga akan bangkit? Saya mati dan apakah saya akan bangkit? Nah, perasaan ini sama seperti jemaat di Korintus. Lalu untuk meresponkan di mana jemaat di Korintus harus mengetahui bahwa mereka bukan saja tahu tentang kebangkitan Kristus, tetapi mereka juga pada suatu hari mereka dibangkitkan dari kematian. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis 1 Korintus pasal 15 ayat 15 sampai yang ke-20. Saya mau baca untuk kita bersama. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia telah Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat yang ke-20. Yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tuhan Yesus adalah yang pertama, buah sulung dari ciptaan baru yang Allah hadirkan di dunia ini. Tuhan menjadikan hal mustahil terjadi, yaitu kematian kemudian menjadi kehidupan kembali, tidak dapat dilakukan oleh manusia manapun. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Ini adalah dasar iman kekristenan kita. Dosa berhujungkan kematian. Upah dosa adalah maut. Cepat atau lambat, kita semua akan menghadapi kematian karena dosa. Namun dosa-dosa kita telah ditebus dan kematian telah dikalahkan sehingga memberi kita pengharapan yang baru. Kematian Kristus membuka jalan kepada kehidupan. Melalui kebangkitan Yesus Kristus, orang mati dapat hidup kembali. Ini adalah kabar baik untuk saya dan saudara dan saudari yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang percaya saja. Mengapa saya katakan yang percaya? Ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, ketika Dia disalibkan di Bukit Golgota, ada dua orang yang bersalah bersama dengan Dia. Dan seorang katakan, kalau kamu anak Allah, mari selamatkan kita. Ini tak betul. Kamu ini bukan. Tetapi seorang katakan, Yesus anak Daud. Ingatkan saya. Oh, kata Yesus, kamu ada di Firdaus.
bersama-sama dengan saya. Ini percaya. Orang yang percaya kepada Yesus akan mendapat jalan kehidupan. Janji kebangkitan ini ditawarkan kepada semua orang yang mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus, orang mati dapat hidup kembali. Amin. Alkitab mengatakan bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dia menampakkan dirinya dengan banyak orang, bahkan kepada murid-muridnya. Nah, pada pagi hari ini, kita akan fokus pada satu peristiwa atau kejadian setelah Tuhan Yesus bangkit. Di dalam Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang pertama hingga yang ke-14. Ayat yang pertama. Oke. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Berarti beberapa kali Tuhan Yesus telah menampakkan dirinya. Di sini, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Nah, di dalam Injil ini, Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 hingga yang kedua menjelaskan bahwa Tuhan Yesus menampakkan dirinya lagi. Memang setelah Tuhan Yesus bangkit, ia tidak selalu bersama dengan murid-muridnya. Sebelumnya memang Tuhan Yesus ada bersama dengan muridnya sebelum disalibkan. Nah, pada saat dia bangkit, dia tidak selalu bersama dengan murid-muridnya. Bahkan kehadiran Tuhan Yesus pun itu terkesan tiba-tiba tidak selalu dikenali oleh muridnya. Nah, ayat yang seterusnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai dan akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." "Taun, nadai pria. Bisi lauk, nadai. Jepaho," kata. "Tusi te, tak ada." Kalau kita melihat ini, bahwa pada saat Yesus mengatakan ada lauk pauk, ini kita lihat tak ada, kata mereka. Nah, pertanyaannya di sini, saya mau kita, mengapa Simon Petrus kembali menangkap ikan lagi? Bukankah ini suatu pekerjaan yang sudah ditinggalkan oleh Simon Petrus? Pada saat pertama kali dia berjumpa dengan Yesus, dan bukankah pertama kali Yesus memanggilnya sekitar 3 tahun yang sebelumnya? Dan bukankah Petrus yang sama sudah menerima dawatan bahwa yang daripada Tuhan, kamu bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi kamu akan menjadi penjala manusia. Pertanyaannya di sini, dia kembali menjadi penjala ikan lagi. Bukan hanya itu saja, tetapi kawan-kawannya juga kembali. Sepertinya Petrus belum mendapat kepastian tentang masa depannya. Padahal dia tahu, sebab dia adalah murid Yesus. Dia tahu dia bersama dengan Yesus. Sebelum Yesus disalibkan, dia adalah murid yang mengasihi Yesus. Dia setia.
sampai Yesus disalibkan. Dia tahu. Dan dia, kalau kita baca, Yesus menampakkan dirinya lagi. Berarti beberapa kali murid-muridnya sudah bertemu dengan Yesus. Pertanyaannya, mengapa dia kembali? Sepertinya dia belum mendapat kepastian tentang masa depannya. Meskipun dia tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, karena Tuhan Yesus tidak selalu bersama-sama dengan dia. Sehingga dia mulai hilang visinya, kepastian masa depannya. Kadang-kadang kita sedemikian juga, seperti hal yang kita alami. Kita sudah bertobat dan kita sudah mengikuti Yesus, sudah lama-lama ketika itu kita sudah suam-suam kuku dan kita tak lagi mempunyai satu kegairahan untuk mencintai Yesus sebenar-benarnya. Kita mulai hidup dengan kehidupan kita lagi. Tanpa visi untuk masa depan, kita akan selalu kembali kepada masa lalu. Inilah yang terjadi kepada Petrus dan kawan-kawannya. Tanpa visi untuk masa depan, kita akan selalu kembali kepada masa lalu. Kalau kita lihat, kita boleh bayangkan bagaimana perasaan ketika Petrus dan kawan-kawannya semalaman mencari ikan dan mereka tidak dapat apa-apa pun. Mungkin ia berpikir selama ini dia adalah orang yang sudah tahu tentang pekerjaannya menangkap ikan. Dia kan seorang nelayan, dia adalah orang yang pro. Oh, tak perlu sampai malam, sampai pagi tak perlu. Ini beberapa jam saja kita akan dapat ikan. Ini cuaca baik. Hari ini panas, pasti udang-udang akan pergi ke tepi. Oh, itu senang. Dia pro, dia tahu keadaan. Tetapi ketika mereka bersama kawan-kawannya pergi menangkap ikan, mereka tidak dapat satu apapun semalaman. Berarti semalam suntuk mereka tak dapat apa-apa. Apakah saya ini sudah kehilangan kepakaran saya, keahlian saya? Nah, ini yang dapat kita bayangkan dari setiap pribadi mereka. Mengapa saya tidak dapat apa-apa semalaman? Mungkin juga ada banyak bertanya, perasaan bersalah mungkin. Yang pastinya Petrus tidak memperhatikan siapa yang bertanya padanya. Kalau kita melihat ayat seterusnya, ayat yang kelima ini, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tusi teh. Taun, tak ada. Nainan." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarnya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan," kata Yohanes kepada Petrus. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Ayat 18, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 2 hasta saja, dan mereka menghela ke jala yang penuh dengan ikan itu. Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus. Lebih sensitif, peka terhadap suara, dan mengenal kehadiran gurunya. Dia katakan dengan Petrus, "Besti, itu guru." Ini bahasa sekarang, BFF, itu guru. Hai Petrus, itu guru kita nih. Nah, Petrus tidak peduli dengan banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dia tidak peduli dengan mukjizat yang terjadi pada saat itu. Bayangkan tiba-tiba ada 153 ikan besar di jala mereka.
Dia tak peduli dengan mukjizat dan banyaknya ikan. Maka dia mengenakan pakaian sebab ia tidak berpakaian. Lalu dia terjun ke dalam danau. Alkitab mengatakan hanya Petrus saja yang terjun. Tapi kalau kita bayangkan, kalau semua terjun jumpa dengan Yesus, ikannya juga terjun dari jalannya. Tetapi Alkitab mengatakan hanya Petrus saja yang terjun. Di ayat yang ke-9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala ke darat. Penuh ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Dan ayat yang ke-12, kata Yesus kepada mereka, marilah sarapan. Tidak ada di antara murid-muridnya yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Mereka tahu tapi tidak mau bertanya. Yesus maju ke depan mengambil roti memberikan kepada mereka, demikian juga ikan. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bukankah Yesus bertanya, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Memberi pesan seolah-olah dia mencari makanan. Mungkin juga murid-muridnya menyampah, betul, kau tahukah satu malam ini kami tak dapat ikan? Kau senang-senang duduk dan tanya, ada ikankah? Kalau keadaan sekarang ini mesti orang lain punya. Selalu orang berkata, ada ikankah? Orang lain punya. Karena mereka menyampah. Karena semalam suntuk mereka mencari ikan. Ini datang orang tanya, tunggu di pantai dan tanya, ada lauk paukkah? Ketika mereka sampai di pantai, rupa-rupanya Tuhan Yesus sudah menyediakan makanan untuk mereka. Dan ada perkara yang sangat menarik di sini. Di ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Mungkin memang tidak banyak makna bagi kita dengan api arang. Mungkin memang, tetapi yang sangat menariknya, ada 2 kali api arang ini digunakan dalam perjanjian baru. Dalam Yohanes pasal yang ke-21 ini, ayat yang ke-9 itu kali yang kedua. Dan kali yang pertama, di dalam Yohanes 18 ayat 18. Sementara itu hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang. Sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiam bersama-sama dengan mereka. Ayat 25, Simon Petrus masih berdiri berdiam, kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau nih juga seorang murid Yesus, muridnya? Ayat 26, ia menyangkalnya, katanya bukan. Kata seorang imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia, bersama dengan Yesus? Itu maksudnya. Ayat yang ke-27, maka Petrus menyangkalnya pula. Dan ketika itu berkokoklah ayam. Nah disitulah terakhir kali tercatat Petrus melihat api arang. Disitulah Petrus mengkhianati, tidak setia, mengingkari
kepercayaan seorang pribadi yang paling dia kasihi, menyangkal di depan api arang. Petrus mengingkari janjinya. Kalau siapapun lari dengan aku tetap setia kepadamu Tuhan dan sampai mati pun aku tetap setia. Itu janji Simon Petrus. Tetapi di api arang yang pertama ini dalam Yohanes 18 ini dia menyangkal Yesus. Peristiwa yang kedua setelah Petrus menemukan Yesus, dia mulai sadar ketika melihat api arang. Dapat dibayangkan ketika itu, tetapi yang Petrus tidak sadar adalah apakah yang dialami di api arang yang kedua ini. Tidak sama dengan api arang yang pertama. Yang pertama dan ayat yang seterusnya, kalau kita lihat di ayat yang ke-15, sesudah serapan, ini peristiwa yang kedua. Sesudah serapan Yesus berkata kepada Simon, anak Yohanes. Padahal nama Simon ini adalah nama dia sebelum dia menjadi murid Yesus. Tetapi ketika Yesus memanggilnya yang kedua kali, Yesus tidak memanggilnya Petrus. Tak. Kalau kita melihat Simon, anak Yohanes, Tuhan Yesus mengubah namanya dari Simon menjadi Petrus sebenarnya. Sekarang Tuhan Yesus yang sama tidak memanggilnya Petrus tetapi memanggilnya Simon karena dia sedang kembali kepada masa lalunya. Nah, ayat yang ke-15 ini kata Yesus kepadanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-16 juga. Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Perhatikan ini baik-baik. Di api arang yang pertama, Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Di api arang yang kedua, Yesus memulihkan Petrus dengan 3 pertanyaan tentang kasih. Apakah engkau mengasihiku? Iya, aku mengasihi. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus sengaja menciptakan kembali detik yang sama, yaitu api arang. Tuhan Yesus kembali menciptakan detik seperti bukan mempermalukan Petrus, bukan menghakimi dia, tetapi untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan sama tempat di mana dia gagal. Tuhan Yesus menemui Petrus di api arang bukan dengan menghakimi dia, tetapi kasih karunia. Api arang adalah pengingat kegagalan Petrus di masa lalu, di mana dia berusaha untuk mengikuti Yesus dengan kekuatannya sendiri, tetapi di api arang yang kedua, dia dipulihkan. Bukan dia kekuatannya sendiri lagi, tetapi kasih karunia Tuhan. Api arang mengingatkan Petrus akan kegagalannya yang mendatangkan ketakutan, di mana dia merasa kecewa pada dirinya sendiri, dia merasa dirinya pengecut. Tetapi di api arang yang kedua ini membawa pada pengampunan dan persekutuan yang lebih lagi dengan Tuhan.
kematian Kristus membuka jalan kepada kehidupan. Untuk setiap pribadi kita yang benar-benar tahu, dia tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia tahu visi untuk masa depan di mana Tuhan Yesus Kristus seperti apa yang terjadi dengan Simon Petrus. Kehidupan pribadi kita selalu saja seperti sedemikian. Kita sudah terima Tuhan dan kita sudah mengalami perjalanan kehidupan, tetapi ada masa kita akan selalunya sudah mulai turun. Kita punya Tuhan yang sangat setia, dia selalu menantikan kita. Api arang yang tadinya menyala-nyala membawa penyesalan sekarang berubah menjadi api yang membawa panggilan dan tugas panggilan pengembalaan. Perubahan menjadi api yang membawa panggilan dan tugas panggilan buat Tuhan. Peristiwa ini membawa kabar baik untuk kita semua. Kebangkitan Tuhan Yesus yang menebus kita dari dosa kita, dari maut, mengizinkan terjadinya perubahan, pembaharuan, kehidupan. Kematian Kristus membuka jalan kepada kehidupan. Peristiwa ini mengizinkan pembaharuan hubungan antara manusia dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus mengizinkan terjadinya pemulihan akan masa depan. Karena masa depan sungguh ada. Ini bukan cerita dongeng. Masa depan sungguh ada. Kematian Kristus membuka jalan untuk kepada kita. Untuk setiap orang yang percaya padanya. Ada rumah yang disediakan untuk setiap pribadi kita. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus, semua yang mati bangkit. Hidup kembali pada hari ini. Ada undangan. Mari tim Praise and Worship kita majukan. Ada undangan untuk setiap pribadi kita untuk memikirkan, untuk menghayati di dalam kehidupan kita. Pengertian yang baru, dalam harapan yang baru, reality yang baru. Alkitab mengatakan siapa yang menaruh iman dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya bahwa siapa yang mati akan bangkit dan hidup kembali. Bahkan saat kita mati pun, kita akan dibangkitkan kembali dan mengalami hidup yang kekal. Perubahan pemulihan tidak akan terjadi di masa depan, tetapi juga dimulai hari ini. Amin. Apa arti api arang buat saudara? Atau apa api arang saudara? Tempat saudara gagal, tempat saudara kecewa, tempat di mana pengharapan Anda hilang. Kadang-kadang kita sedemikian. Mungkin hari ini keadaan ini dalam keadaan yang sama seperti Petrus. Kehilangan arah pandangan, masa depan mulai kabur tidak jelas dengan panggilan Anda. Sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Kristus. Mungkin Anda merasa bersalah, bertanya-tanya, mengapa ini terjadi dalam hidup saya? Ada saja masalah yang terjadi dalam hidup saya. Padahal saya sudah terima Tuhan dan sudah dipulihkan. Mungkin Anda datang di dalam ibadah gabungan pada hari ini. Anda katakan ini kebetulan. Yakinlah tidak ada yang kebetulan. Tuhan kita Yesus Kristus mengasihi Anda. Supaya Anda mendengar message ini. Kematian Kristus membuka jalan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Hari ini firman Tuhan memberi jawaban untuk kita semua. Firman Tuhan menghidupkan kembali pengharapan yang mulai hilang. Percayalah bahwa Tuhan Yesus kita tetap setia. Dia adalah pribadi yang sangat setia. Menantikan Anda untuk pemulihan kembali.
Apa api arang Anda buat Anda pada saat ini? Ingat bahwa Dia adalah gembala yang baik. Dia bangkit untuk kita semua. Yesus sangat setia. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama.